suatu sistem bangunan, suatu kerangka, suatu model atau apapun bentuknya, gitu. Nah, contohnya rumah ini. Rumah ini kalau tidak ada pondasi, tidak ada struktur, jadi enggak rumah ini? Enggak. Tidak. Nah, rumah ini lantai berapa? 2. Lantai 2, gitu. Nah, untuk bisa membangun rumah lantai 2 itu strukturnya beda lagi. Mau bangun apartemen itu strukturnya juga beda lagi. Salah satu klien saya itu punya proyek membangun tower terbesar di Batam, 100 lantai. Tujuannya, targetnya dia ingin menjadikan Batam itu untuk mengalahkan Singapura. Jadi tower itu akan menjadi tower terbesar di Indonesia. Tingginya 100 lantai. Itu strukturnya kalau saya dengar kemarin dengan para perancangnya, itu bukan struktur sembarangan itu. Yang tukang aduk semennya itu bukan tukang harian, tapi mesin. Paku buminya. Iya, paku buminya dan seterusnya. Itu kan struktur. Nah, terus apa hubungannya dengan organisasi, Mas? Loh. Anda tahu organisasi terbesar di dunia? Ya, PBB. Itu orang-orang pilihan semua yang ada di situ. Dan PBB terdiri dari pentolan-pentolan negara-negara di dunia. Jadi mbahnya organisasi itu. Nah, bayangin kalau tidak satu negara tidak memiliki pondasi yang kuat, struktur yang kuat, nggak akan jadi apa-apa, termasuk organisasi sosial. PBB itu apakah lembaga bisnis? Halo? Tidak, bukan. Dia lembaga non-profit, ya kan? Jenengan semua ini ada di dalam sebuah lembaga non-profit. Kalau ada profit pun itu gunanya untuk pembangunan sebuah organisasi. Makanya tadi prinsipnya apa? Pembelajar gitu. Jangan dikira, oh ini organisasi si cilik. Pertemuan pagi ini santai loh, jangan dikira. Sesuatu yang besar kalau tidak mulai dari sesuatu yang kecil itu omong kosong. Jenengan hal kecil aja nggak bisa. Mau dipercaya hal besar, percuma, hancur, berantakan. Gitu. Oke, struktur organisasi yang pertama ya, ini saya bicara dari segi umum, tapi nanti implementasinya bisa disesuaikan. Ini berfungsi di perusahaan ataupun juga di organisasi-organisasi besar, organisasi kecil pun juga dipakai. Kami pun, kebetulan saya founder dan juga sekaligus direktur dari Adi Gunawan Institute. Kami pakai skema ini, ya. Walaupun organisasi kecil, tapi sudah punya proyek atau sudah punya level di tingkat nasional dan juga punya akses ke luar negeri, walaupun kecil-kecilan gitu ya. Oke, poin yang pertama adalah pendiri atau penasehat atau pembina. Pendiri, penasehat atau pembina. Ini yang pertama, poin yang pertama yang penting ya. Mas Adi sebentar, Gitu. saya butuh PowerPoint nggak? Oh, Butuh LCD nggak? enggak usah Bu, enggak apa-apa. Oh nggak usah, Nggak usah, ada ya. soalnya kita. Oh, ya nanti next. Oh iya. Ini biar di flip chart aja nggak apa-apa kan? Iya. Flip chartnya nanti jadi pegangan kita kan? Siap. Ya, oke. Nah, yang pertama pendiri, pembina dan juga penasehat. Nah, itu di sini ada foundernya ya, Ibu founder Bu Novi. Bu Novi sebagai pendiri, sebagai juga pembina dan penasehat. Jadi sebuah organisasi itu butuh founder. Jenengan tahu founder itu kayak apa orangnya? Ada yang bisa jawab? Mohon maaf Bu Novi, nggak apa-apa ya, terbuka ya. Mas senang. Ayo, Mas Irfan, Pak Ketua. Founder itu kira-kira kayak apa yang jenengan lihat dari Ibu founder? Bijaksana, cekatan, tegas, kreatif, inovatif, Tangguh. bertanggung jawab. Weh, sing apik-apik tok iki. Tangguh. Segala Tapi termasuk ketegasan. Ketegasan. Ya. Yang Nah. nanti tangguh Oke, mana oke. sih? Gimana? Saya Oke. boleh tanya nggak? Ya, boleh. Saya masih agak bingung bedanya pembina dan penasehat itu apa ya? Ya. Bedanya pembina dan Pembina dan penasehat gampang. Pembina itu membina orang, nasehatin orang. Gampang toh? Pembina itu membina, membimbing, mengarahkan,
nuntun, dorong, itu pembina. Tapi kowe mlaku dhewe. Waduh bahasa saya mohon maaf kalau bahasa ini campuran. Penasehat memberikan wejangan tuturan. Le kowe ngene yo, Mas, kowe ngene yo. Pembina dalam organisasi bertugas untuk membantu mendorong dan mengarahkan para staf-stafnya, para ketuanya. Sedangkan penasehat itu juga memberikan saran-saran nasihat. Nah, biasanya di perusahaan pembina dan penasehat ini sebagai komisaris, gitu ya. Nah, fungsi ini dimiliki oleh biasanya founder itu dia setelah organisasi terbentuk, strukturnya terbentuk, biasanya founder ini mereka posisinya sebagai penasehat, sebagai pembina juga. Oke, saya terjawab ya Mas ya. Oke, saya kembali lagi. Apa sifat dasar seorang founder? Founder itu apa sih bahasa Indonesia ini? Pendiri, founding. Apa watak dasarnya seorang founder? Saya ini juga founder. Saya ini gak jelas pekerjaannya apa ya. Serabutan. Oke, apa sifat dasar founder? Harus tangguh. Tangguh. So pasti, semua orang pasti tangguh ya. Ayo, saya tadi refleksi saya tugaskan untuk refleksi. Ayo lebih mendalam. Jenengan perhatikan baik-baik Bu Novi. Dan perhatikan saya. Founder itu seperti apa? Watak dasar. Dia mempunyai suatu kerjaan itu dia harus kerja cerdas dan kerja cepat untuk suatu kelompok atau satu tim supaya pada satu bidang atau satu kerjaan pada waktu ada acara itu semua jadi apa ya, Sukses. Oke, saya stop di sini ya. Bagus Bu. Founder, pendiri. Apa bedanya dengan koordinator? Apa yang jenengan sampaikan tadi adalah tugas kerja cerdas, cepat, menyelesaikan bla 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 satu event. Betul Bu. Itu kadang-kadang founder juga begitu. Tapi secara spesifik itu pekerjaan seorang manajer atau ketua atau director. Director di atasnya manajer. Saya ini posisi director. Di bawah saya ada manajer. Jadi saya duduk di sini manajer project yang ada di Malang kerja. Gitu. Itu director. Nggak apa-apa Bu, terima kasih. Ini mengayakan pengertian kita, betul ya. Tapi founder yang paling utama pendiri. Ini sudah jelas. Apa pendiri? Menggebrak. merealisasikan mimpi. Iya, founder itu menggebrak. Maaf, saya gebrak. Ya, founder itu ngototan. Founder itu das hajar sana hajar sini, itu founder, ya kan? Bu Novi kan gitu, hantam sana hantam sini, gak kena, hantam das. Saya juga gitu, founder itu pokoknya ngedek. Siang, Andika langsung ke belakang ya. Nah, itu yang harus jenengan ketahui dari seorang founder. Dan memang watak dasarnya itu, dan founder harus punya pemikiran, punya sifat, punya watak seperti itu. Jadi Bu Novi gak gitu, belum jadi founder sejati. Maaf Bu Novi. Ya, gitu. Jadi jangan kaget ketika Bu Novi atau saya misalkan, tim saya makanya gak kaget Mas ya. Founder itu jenengan tahu Erick Thohir? Erick Thohir itu gimana gayanya kalau ngomong? Kebetulan kan salah satu direkturnya apa itu? Telkom ya? Apa yang ya? Direkturnya itu loh PLN. Salah satu dirut apa gitu dipecat gara-gara kelangkaan batu bara. Itu founder punya hak untuk memecat, menurunkan, merekomendasikan atau menggeser seseorang. Itu punya hak. Dan di statuta, di surat-surat, founder itu punya kuasa penuh. Gitu ya. Itu fungsinya. Oke, selanjutnya. Yang nomor 2 setelah founder, pendiri atau penasehat. Sebentar Mas, boleh tanya ya. Gitu. Nah, di yayasan kami kebetulan ada pemahaman yang berbeda tentang founder. Jadi saya paham apa yang disampaikan Mas Adi soal founder di situ tadi, yang harus punya gebrakan, yang punya inisiatif, kemudian bertanggung jawab dan sebagainya. Tetapi ada juga pemahaman lain bahwa founder itu pendiri. Nek wes mendirikan ya wes tinggal lungo begitu loh Mas. Nah, ini yang memang harus kita benerin dulu. Sebenarnya fungsi dan peran founder di sini itu apa gitu ya. Jadi supaya pemahaman-pemahaman yang berbeda ini bisa kita satukan, karena visi misi kita kan cukup jauh ya. Cukup punya impian kita
disabilitas bisa terbang tinggi ya Yes, setelah amin. pandemi ini. Nah, itu mungkin Mas Adi bisa menjelaskan. Iya, Terima menarik. kasih. Betul, Bu. Oke, terima kasih. Kalau saya bilang, ya pendiri ya wes, mari ya wes ngali ya. Betul ya? Kasarnya gitu ya. Wes pendiri wes gak usah ngerokok, wes ngedek no, seterusnya diserahkan kepada si ini. Wes. Itu adalah kesalahan berpikir. Kesalahan pola pikir. Yuk kita kembali ke poin pertama. Organisasi itu apa? Ada yang mencatat? Silakan membaca dengan lantang. Apa pengertian organisasi secara umum tadi? Kurang keras, Mbak. Sekumpulan individu yang bersepakat untuk menetapkan tujuan bersama serta berusaha mewujudkan tujuan tersebut. Ya, terima kasih. Jadi orang-orang yang berkumpul bersepakat punya tujuan tertentu dan mewujudkan. Nah, kalau seandainya founder wis mari ngali yo. Ini namanya bukan organisasi. Founder itu sampai kapanpun dia memiliki kekuatan, bahkan di dalam kepengurusan. Nah, ini masalahnya sebuah organisasi itu begitu. Karena organisasi itu sangat multidinamis. Kecuali perusahaan, itu sudah ada mekanismenya. Perusahaan, makanya saya pakai standarnya kan ini standar perusahaan, standar organisasi yang sistemik termasuk negara. Founder itu memiliki kuasa penuh, Bu, dalam memantau juga, mengendalikan, bahkan memberikan arahan. Makanya founder bisa jadi posisi apapun. CEO, Chief Executive Officer, alias direktur, alias pemimpin. Jadi bahasanya itu unik-unik sekarang. Sebenarnya dulunya pimpinan, direktur, ganti Chief CEO. Iya kan? Makanya founder and CEO, founder and director. Ya, founder pun ada beberapa, ada co-founder, koordinator founder. Nah, founder pendiri di sini itu bahkan mereka yang diminta untuk memberikan apa? Keputusan. Contoh partai politik. Partai politik kalau sengketa yang dilihat sama negara, keputusan yang paling akhir itu dari siapa? Para pendirinya. Nah, kalau yang ngomong itu sesama pendiri, berarti apa? Poin yang pertama itu gagal, yaitu apa? Tidak sepakat. Lek founder saya ngomong, kowe founder muduno, artinya dia itu sebenarnya sedang berusaha untuk mengambil alih itu politik, ya gitu ya. Kalau yang ngomong anak pejabat staf, misalkan ketua atau pengurus-pengurus lain, jadi dia gagal dalam berpikir. Kalau yang ngomong orang luar, berarti dia satu, nggak ngerti apa-apa, nggak usah didengerin. Jadi Bu Novi dan para founder itu punya akses penuh, gitu ya. Akses penuh bukan berarti das semuanya hajar sana hajar, tidak, gitu ya. Akses penuh itu artinya apa? Pemilik dari sebuah bangunan, pemilik dari sebuah proyek itu pendiri, gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab Bu Novi ya. Ya, terima kasih. Jadi ini perlu dipahami oleh semuanya. Founder itu posisinya seperti itu. Oke, sekarang di bawah founder, di bawah pendiri. Yang kedua adalah pimpinan dan wakil. Jadi tiap-tiap pimpinan, tiap-tiap direktur, seperti Mas Irfan ini direktur, pimpinan dan tentunya wakilnya, ya. Itu nanti rencananya ada wakilnya nggak, Bu? Atau ketua aja? Ada ya. Nah, ini adalah posisi yang cukup penting di bawah pendiri, di bawah penasehat. Jadi nggak main-main Mas Irfan, ya. Tadi sudah ada tugasnya pemimpin tadi ya, atau sifat-sifat dasar pemimpin atau yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang kuat dan efektif. Pemimpin itu di bawahnya founder. Pemimpin atau direktur atau CEO atau apapun namanya itu langsung di bawah founder. Makanya biasanya Bu Novi di perusahaan-perusahaan besar, menengah besar, pemimpinnya itu nggak dikasih otoritas penuh. Jadi pimpinan plus advisor, penasehat. Biasanya pimpinan plus komisaris. Nah, biasanya komisarisnya juga orang dari founder sendiri, gitu. Atau foundernya sendiri plus komisaris. Menjaga supaya pemimpin ini tetap jalan untuk apa? Mewujudkan visi dan misi organisasi. Dan tidak melenceng. Betul, tidak melenceng. Namanya orang itu kan kadang ada capeknya, gitu. Ada faktor X, namanya juga manusia. Manusia itu bukan mesin. Mesin aja error apalagi manusia. Makanya ada fungsi pengawasan, ada fungsi monitoring, itu dilakukan oleh advisor, penasehat ataupun komisaris.
Oh iya. Jadi posisinya Mas Irfan itu bukan sembarangan Mas, karena jenengan adalah calon ketua, calon pemimpin. Anda memegang tampuk kedudukan, tampuk posisi, memegang tugas yang berat. Makanya Anda harus menyiapkan diri semaksimal mungkin. PR-nya besar, makanya ini kudu topo 7 hari 7 malam. Oke, sudah ditulis ya di flip chart atau catatan masing-masing karena ini akan menjadi acuan ya. Lalu di bawah dari pimpinan dan wakil adalah administrasi atau bidang administrasi. Pimpinan harus punya akses ke sini. Administrasi itu berarti tadi apa? Pencatatan, dokumentasi semuanya. Harus mengerti walaupun tidak megang, harus ngerti. Jadi di bawahnya pemimpin adalah administrasi atau admin. Kami punya itu, admin di project ya. Di project kami punya beberapa poin penting, salah satunya admin. Ini harus di bawah ketua. Atau minimal itu tersinergi. Jadi jangan sampai ketua ini orang ngerti apa-apa soal administrasi, surat menyurat, informasi ke siapa, data-data seperti apa, ketua harus tahu. Supaya tahu caranya gimana, ya harus dicari ya. Sesuai dengan kondisi disabilitasnya. Ya, gimana caranya supaya kondisi disabilitas ini tidak menghalangi kita dalam bekerja gitu. Di bawah administrasi atau kalau di organisasi berarti bidang administrasi ya, ini bidang ya. Di bawahnya adalah keuangan. Jadi orang keuangan ini biasanya di bawah pimpinan atau minimal pimpinan punya akses untuk mengetahui dan ngerti, bukan cuma tahu toh, ngerti gitu. Nah, makanya saya juga salah satunya saya paham tentang finansial. Jadi saya bisa mendampingi staf-staf keuangan ataupun tim keuangan dalam sebuah proyek. Direktur atau pimpinan harus paham, walaupun tidak memegang harus paham. Gitu. Nah, pihak keuangan juga begitu. Pihak keuangan perlu menyampaikan garis besar gambaran keuangan itu kepada pimpinan. Tapi dengan catatan setelah pemimpinnya ngerti, gitu ya. Nah, kebanyakan di organisasi-organisasi rintisan ini soal keuangan administrasi ini biasanya langsung kepada founder and director. Makanya biasanya founder itu menjabat. Makanya di sini ini adalah kelas pembelajaran yang baik untuk teman-teman disabilitas, khususnya Mas Irfan, gitu. Kita sebagai disabilitas bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, ini targetnya, goalnya Mas Irfan, ya. Harus mempelajari, memahami tentang administrasi dan juga keuangan. Supaya apa? Fungsi controlling, fungsi arahan ini tidak lagi dipegang oleh orang yang lebih atas dari Mas Irfan, gitu ya. Oke, di bawahnya keuangan adalah bidang produksi dan eksekusi atau bahasa sederhananya bidang-bidang pendidikan. Kalau di yayasan itu berarti apa? Atau di komunitas itu berarti apa? Bidang seksi-seksi. Ini adalah produksi dan eksekusi. Produksi itu menghasilkan sesuatu. Eksekusi berarti melakukan sesuatu. Pemasaran. Bisa ya, public relation ini juga bisa ya. Tapi ini lebih kepada ini Bu, yang internal. Bidang-bidang nanti ini ketua juga harus tahu gitu ya. Walaupun ada bidang-bidangnya sendiri. Gitu. Karena biasanya organisasi yang sehat, organisasi yang terstruktur, organisasi yang tersistematis, itu ketuanya akan langsung berkomunikasi dengan penasehat plus founder. Jadi bukan foundernya yang turun ke bawah. Nggih, Bu Novi, Mas Irfan dan semuanya nggak selalu founder, nggak selalu penasehat. Loh, penasehat itu tujuannya ngarahke, memberi saran, memberi nasihat. Sedangkan pelaksananya adalah ketua dan para jajarannya. Gitu, ya. Ini yang perlu dipahami. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nggak apa-apa, pelan sambil belajar. Yang penting ngerti dulu. Soal prakteknya kan masih ada 1 tahun ke depan, ya. Tapi kalau kita sudah ngerti, pasti kita akan mengarah ke sana. Saya belajar habis-habisan untuk ini, untuk melaksanakan program. Gitu. Oke, selanjutnya yang ke-6 adalah logistik. Ini ada badan sendiri. Ini juga penting, harus ada struktur ini di dalam sebuah organisasi. Logistik itu bicara tentang apa? Barang-barang, inventarisasi, makanan itu termasuk logistik tidak? Iya. Ya? Iya. Iya.
Ya, logistik itu keperluan, apapun perlengkapan, gitu, konsumsi, semuanya itu transportasi, akomodasi, duit, dan sarana-sarana lain ini yang mengerjakan adalah bidang akomodasi. Kadang-kadang nyambi. Nah, kalau nyambi ini sudah mengalami, biasanya proyek-proyek itu atau event-event itu gagalnya kenapa? Karena silang sengkarut. Iya, nyambi-nyambi itu yang menjadi masalah. Nah masing-masing ini harus bisa paham fungsi logistik ini apa. Jangan-jangan orang yang di logistik ini orang keuangan. Jangan-jangan yang di logistik ini orangnya adalah ini orang-orang produksi. Nggak bisa, terbalik-balik nggak bisa. Nah ini sebenarnya adalah tugas ketua untuk mengetahui potensi orang-orang yang tepat di bidangnya masing-masing. Ketua ini akan mengkonsultasikan dengan penasihat plus founder. Saya belajar untuk ini, gitu ya. Oke. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah konsumen. Nah kalau di lembaga jenengan konsumen itu siapa? Ya. Konsumen, Mas Irfan. Konsumen ini komunitas jenengan atau lembaga jenengan siapa yang disebut konsumen? Konsumen. Mereka yang membutuhkan pembelajaran di sini, misalnya disabilitas yang ingin dipintarkan di sini termasuk konsumen menurut saya, karena wadah untuk memandaikan. Tetapi dengan produksi atau keberhasilan ini konsumen kita adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga meskipun hanya sekian persen dari kebutuhan yang diinginkan. Ya, bisa benar, bisa tidak. Terima kasih Bu. Ya, bisa benarnya bagaimana? Konsumen adalah sasaran produk. Nah produk jenengan apa? Pembinaan. Gitu. Yayasan itu lembaga itu pembinaan. Sasarannya adalah anak-anak tadi difabel. Gitu. Nah, tapi tadi disampaikan sasarannya adalah misalkan perusahaan-perusahaan, ya. Nah, konsumen itu dibagi segmennya. Nah, sebuah lembaga, sebuah yayasan itu kadang tidak jelas konsumennya mereka siapa, sehingga program-program mereka itu nggak terarah, gitu. Nah, kalau fokusnya kepada anak-anak yang belajar, maka Anda visi misinya akan ke arah sana. Balik lagi ke pertama tadi, visi misinya siapa? Ke perusahaan atau ke difabelnya. Nah, berarti ada tingkatan target konsumennya, siapa yang mau diprioritaskan. Jenengan mau fokuskan kemana? Ke difabelnya dulu, anak-anak murid difabel dulu, atau ke perusahaan dulu? Nah, kalau fokusnya ke difabel dulu, berarti Anda harus kenal betul difabelnya itu seperti apa. Jangan-jangan setelah Anda atau saudara-saudara punya anak-anak disabilitas, sudah, lalu Anda fokus ke perusahaan, jangan-jangan penanganan Anda semua atau saudara-saudara semua ke anak-anak didik disabilitas belum maksimal. Itu sama aja produknya belum jadi, jenengan bawa ke pasar. Apa yang terjadi? Dikembalikan. Makanya fokus organisasi itu harus tahu betul konsumennya dia siapa. Kenapa saya sebut konsumen? Dibalik, Mbak. Ya, kenapa saya sebut konsumen? Ada yang tahu? Di sini ada yang jualan? Maaf saya minum dulu. Ada yang jualan? Konsumen itu menurut saya ya Mas Hadi adalah semacam kalau kita berjualan itu pembelinya. Kenapa? Pembeli, betul. Betul, makasih Mbak Ana. Pembeli. Sikap jenengan kalau ketemu pembeli dia dikasih barang KW, dikasih barang setengah jadi, Memamerkan yang terbaik. Lah kalau sampai jenengan jualan barang yang belum jadi, terus orang bayar, terus mereka menikmati hasil kopi misalnya, kopinya nggak kualitas, apakah dia akan beli lagi? Tidak. Sama dengan organisasi, sama dengan lembaga. Kalau visi misinya nggak jelas, maka misinya, programnya, pelaksanaannya juga nggak akan jelas. Kalau program nggak jelas mau dijual keluar, mau dilihat oleh masyarakat gimana? Nah, konsumen saya berikan tips, konsumen di dalam
di dalam sebuah lembaga sosial atau pergerakan difabel. Yang pertama konsumennya adalah difabel itu sendiri. Makanya kemarin di awal-awal kita ada kelas namanya perspektif disabilitas. Jenengan sudah kenal betul dengan konsumen jenengan. Kalau belum kenal berarti jenengan masih dalam tahap belajar, belum siap menjual. Oke, yang pertama adalah difabel itu sendiri, ya kan? Komunitas sahabat difabel, konsumennya adalah difabel. Kalau Anda gagal dalam soal perspektif disabilitas, cara berinteraksi dengan disabilitas masih belum maksimal, Anda perlu belajar. Poin yang kedua, sasaran konsumennya adalah masyarakat. Entah itu pemerintah, entah itu perusahaan, lembaga, individu-individu, seterusnya itu adalah konsumen. Kedua, gitu. Gagalnya organisasi difabel. Ini saya lebih mengerucut. Gagalnya organisasi difabel adalah mereka itu terlalu show off keluar, tapi lupa untuk building in, pembangunan ke dalam. Makanya ketika mereka keluar, tak, masyarakat nggak respect. Mas, tolong diulang, Mas. Gitu. Poin ini penting, jadi kalau perlu diulang 2 kali. Oke, saya ulang ya. Masuk ke mindset mereka. Ya, oke, saya ulang ya kepada semuanya, baik yang difabel maupun non difabel, ya. Kegagalan sebuah organisasi difabel itu mereka terlalu show off keluar. Hajar sana, hajar sini, pamer sana, pamer sini, sentak sana, tendang sini. Tapi mereka lupa building in, pembangunan ke dalam. Sehingga ketika mereka keluar, maaf, mereka itu seperti orang yang nggak pakai baju. Apa yang terjadi? Malu-maluin. Dan apa yang terjadi? Adakah respect? Enggak. Ditertawakan orang. Oh, kowe ngono ternyata difabel. Oh, ternyata kowe dalam tanda kutip eksploitasi difabel. Kenapa? Lah kowe bicara difabel, kowe nangani disabilitas, tapi kowe orang ngerti cara memanusiakan disabilitas. Maaf ya. Ini penting. Makanya tadi di awal saya kan bertanya, perenungan saya apa? Apa organisasi jenengan? Siapa organisasi jenengan? Yang ada di dalam organisasi jenengan. Kan gitu. Jadi ini penting. Kalau organisasi, ya, oke. Jadi saya ulang kembali. Makanya tadi di awal saya tanyakan, apa organisasi jenengan? Organisasi di siapa yang ada di dalam organisasi jenengan? Nah, ya, siapa yang ada di dalam organisasi jenengan? Ini pertanyaan fundamental, makanya saya tadi sampaikan di awal. Gitu. Kalau sudah sampai pada poin ini, ketika keluar, saya beri tipsnya. Salah satu pencapaian Adi Gunawan Institute adalah dianggap sebagai organisasi revolusioner yang fokus kepada pemenuhan kebutuhan disabilitas netra dari segi teknologi. Nah, coba direnungkan. Salah satu pencapaian Adi Gunawan Institute di masyarakat ini mereka yang menilai. Termasuk Bakti Kominfo, kemarin saya juga diundang ya kan, di acara mereka di Senayan. Nah, itu pencapaian mereka yang menurut mereka nilai adalah organisasi ini berhasil memberikan alternatif kepada pemberdayaan atau pembinaan disabilitas netra dari segi teknologi. Bukan cuma sekedar keterampilan Pak, tapi teknologi. Nah, saya ingin bertanya, kalau di dalam Adi Gunawan Institute tidak ada tunanetra yang mahir teknologi, pakai HP ora iso, ya komputer ora iso, ya internet gak iso, komunikasi ini gak lancar, interpersonal skill tadi yang saya sampaikan di awal nggak lancar. Kira-kira Adi Gunawan Institute dianggap sebagai organisasi revolusioner? Belum. Enggak. Komputernya gak iso, HP gak iso, ponsel bicara, komputer bicara gak iso. Nah, coba Bapak Ibu semua tangkap ini dan refleksikan ke dalam organisasi jenengan. Khususnya Bapak Ibu pembina, pelatih, mentor, sudahkah Anda memperoleh atau membuat kemajuan kepada tiap-tiap anak didik jenengan? Kepada masing-masing disabilitas di sini, Mas Irfan, Mbak Ana, dan yang lain yang menjabat
selama ini? Apakah sudah bisa memajukan, berkontribusi kepada lembaga, kemajuan dari lembaga? Atau jangan-jangan kita masih trial and error, coba sana gagal, coba sini gagal. Coba bayangin, nyoba ini gagal, hancur, besok coba lagi. Yang dirugikan siapa? Sambil Ya anak-anak itu. anak-anak, ya kan? Yang dirugikan siapa? Proyek ini misalnya contoh, kelas ini saya ngajar gagal. Yang dirugikan siapa? Semua. Semua itu siapa? Ya anak, ya proses, ya keuangan, ya waktu. Ya kan? Saya gagal, saya rugi. Jelas rugi. Tapi yang paling merasakan kegagalannya adalah organisasi. Kembali lagi kepada poin. Organisasi, bukan lagi personal, bukan lagi pribadi-pribadi. Kegagalan suatu program, reputasi organisasi itu dipertaruhkan. Makanya ya, di perusahaan itu kalau ada salah satu stafnya yang melanggar etika, pecat. Gitu. Kalau organisasi B, siapa yang menjadi sasaran? Misalnya kegagalan program contohnya. Programnya salah, contoh kemarin, maaf Bu Novi, saya singgung kemarin. Kemarin katanya apa? Ada kesalahan menyampaikan ini, menyampaikan apa? Donatur, apa? Makanan dari donatur. Salah sasaran, donatur yang ngamuk. Sing disemprot siapa? Yang disemprot sama donatur? Founder. Ya apa rasanya? Nah, dalam artian ini, satu, kalau donaturnya itu cegean, apa yang terjadi? Berhenti. Kalau donatur berhenti, yang dirugikan siapa? Founder? Enggak. Organisasi. Jadi kalau organisasi dirugikan, siapa yang dirugikan? Semua yang ada di organisasi, termasuk konsumen. Loh, seberat itu. Makanya kita dalam berorganisasi jangan pernah menganggap enteng. Itu ya, walaupun sekecil apapun, jangan menganggap enteng. Setiap yang bergerak di dalam tugas-tugas, ini nggak banyak yang hadir ya. Ini kan mungkin tim inti ya. Ketua, founder, para pengajar ini berkewajiban untuk memiliki mindset ini dan harus bisa menularkan kepada yang lain. Karena jenengan-jenengan adalah motor. Oke ya, penting ya, ini meluas ya. Oke, lanjut. Yang paling terakhir nomor 8. Nah, nomor 8 bisa ditulis ya, yaitu investor atau pendonor. Nomor 8 ini investor atau pendonor alias donatur. Kenapa saya bilang investor dan pendonor? Nah, ini menarik. Nah, di nomor 8 ini silakan diberikan tanda kurung lagi, ditulis huruf D atau dinamis. Jadi nomor 8 itu bisa dipindah ke nomor 1. Nomor 8 bisa dipindah ke atasnya nomor 1. Di atasnya siapa? Di atasnya sinten? Founder. Berarti di atasnya founder, investor ini di atasnya siapa lagi? Di atasnya ketua. Di atasnya siapa lagi? Admin, keuangan, manajer, bidang-bidang, relawan, termasuk konsumen. Nah, sudah mulai terbuka kan? Nah, sekarang coba refleksikan gimana interaksi jenengan semua ketika bertemu dengan donatur dan investor. Gimana sikap jenengan? Apakah jenengan menganggapnya seperti konco dewi? Walaupun konco dewi, tapi investor dan donatur, pendonor ini, kenapa saya bilang tadi ada huruf D, dinamis, bisa dipindah kemana-mana. Kira-kira ada yang bisa menangkap pesan tersirat ini? Bisa menjadi yang terpenting. Iya, betul. Suksesnya organisasi. Nah, betul. Gimana pun juga organisasi kalau mau besar itu harus ada yang namanya cash flow, perputaran duit, perputaran finansial, perputaran logistik. Logistik akan jalan kalau ada dana, ada barang. Kalau yayasan ada donasi. Lalu investor sama donaturnya tidak diposisikan di posisi yang tepat. Contohnya kemarin cegean. Ada yang bilang investor itu raja, pendonor itu malaikat. Saya sedikit cerita ya. Saya bulan lalu Desember itu sempat ada di sebuah perusahaan startup
B2B platform terbesar di Indonesia namanya Rally Group Jakarta. Saya mendampingi salah satu investornya. Investor. Berarti apa? Orang yang berdonasi atau menginvestasikan uang, ya pemilik saham di perusahaan tersebut. Jenengan tahu, investor waktu datang, semua pimpinan, lalu juga semua officer itu semuanya itu sikapnya itu beda semua. Gitu. Mulai dari ketua, pimpinan, direktur sampai bagian bawah, semuanya itu benar-benar menghormati sekali. Plus saya sebagai salah satu advisernya, sebagai salah satu konsultannya, itu juga melo-melo dihormati. Dan apa yang terjadi ketika rapat, investor ini ngomong apa aja, walaupun itu salah, didengerin dan dicatat. Dicatat nih. Apa yang disampaikan oleh investor itu dicatat walaupun salah. Wes soal ini salah kok bener ya apa itu nanti rapat internal. Sampai kayak gitu. Nah, kalau jenengan ingin jadi organisasi yang kuat, yang poin 8 ini harus paham ketika bertemu dengan investor donatur siapapun dia, mau donasi makanan, donasi jajan, donasi uang, tetap harus dihormati. Dan jangan menjilat. Tunjukkan kalau jenengan punya sistem organisasi yang terstruktur. Sebentar Bu, saya sampaikan kepada Pak Ketua. Sebentar Bu, saya konsultasikan kepada si ACPC. Kalau enggak, struktur jenengan akan kacau balau dan jenengan enggak akan bisa jadi organisasi yang besar. Gitu. Jadi perlakukan poin yang ke-8 ini dengan hati-hati, dengan tepat, gitu ya. Nah, struktur organisasi itu harus dikuasai betul oleh pertama founder, penasehat, dan juga pembina. Ini harus memantau jalannya struktur organisasi ini, mulai dari atas sampai bawah, dan harus bisa memastikan semua jalan. Itu tugas founder. Yang kedua, ketua itu harus tahu betul mulai dari yang paling atas sampai donatur sampai paling bawah. Maksudnya tahu itu bukan berarti nyimpenin nomor telepon, tidak ya Mas Irfan, iya. Tapi harus ngerti dan harus bisa tadi apa? Memberikan solusi ketika salah satu bidang, salah satu badannya dalam tanda kutip melanggar kode etik organisasi. Makanya nanti Bu Novi, masih ada Bu Novi? Masih. Nah, nanti ke depan kalau ada peningkatan dibuat SOP organisasi, kode etik organisasi KSD atau RD. Jadi harus ada SOP-nya. Iya. Ketua harus bla 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 bla, semuanya harus bla 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 bla. Gitu. Tugasnya iya. Nah, dalam penyusunan kode etik itu harus melibatkan pasti orang-orang di jajaran teratas. Siapa saja? Jajaran teratas. Ayo, cepat. Founder. Ya, founder, terus pendiri. Ya, founder dan pendiri sama. Pemimpin, ketua, pengelola, Teratas lo ya. Teratas. Founder. Ada 3 tadi. Pembina, Founder, penasehat, Ya. penasehat, ketua. Ya, ketua. Ya, itu yang terpenting. Founder, pembina, penasehat, ketua atau pimpinan. Nah, mungkin ada pimpinan-pimpinan lain yang sejajar dengan ketua, ya, nasihat dan seterusnya. Gagalnya organisasi itu kabeh kelompok. Organisasi-organisasi non struktural, organisasi sosial, kabeh kelompok. Jadi semuanya bersuara, semuanya memberi pendapat, semuanya bla bla bla, kacau kayak kandang bebek. Maaf. Jadi nggak efektif. Organisasi nggak efektif karena itu tadi. Gitu. Ketuanya jadi apa, yang ngasih saran siapa, ininya gimana, bingung, kacau kabeh kalau bubar. Gitu. Nah, itu yang terpenting. Terus yang nomor 8 itu bisa di atas. Nggak selalu donatur itu diajak dalam pengelolaan organisasi. Kalau itu kelebihannya organisasi sosial. Ini rahasia. Jangan bilang siapa-siapa ya. Tidak semua organisasi sosial yang bagus itu melibatkan donatur. Karena apa? Kalau donatur itu diseret ke dalam yayasan jenengan akan diutak-atik. Betul tidak? Iya. Akan dikelitik-kitik di bla 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 dan seterusnya. Bila perlu organisasi jenengan akan
kontrol. Nah, gitu. Beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan investor segalanya, gitu. Investor dalam tanda kutip sebagai malaikatnya. Dan investor ngomong apa aja iya, tapi di yayasan jangan sampai jenengan donatur itu dijadikan raja, tapi diposisikan dihormati betul, ya. Karena organisasi jenengan itu akan menjadi sebuah lembaga independen, lembaga sosial. Donatur itu bersifat sebagai mereka sebagai pendonor, mereka sosial, bukan pengendali, ya. Itu yang terpenting. Oke, sebelum masuk ke poin yang lain, mudah-mudahan Lord, saya break dulu. Ini ada yang mau bertanya tentang struktur dan fungsinya. Mas, poin yang tadi Mas, tolong Nggih. diulangi. Nggih. Yang mana, Bu? Yang apa sih? Banyak organisasi penyandang disabilitas yang bla 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 tadi. Oke. Ya. Banyak organisasi disabilitas yang bulat dan akhirnya gagal. Kenapa? Karena satu, mereka dalam kata strukturisasi itu nggak jelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam rapat-rapat menentukan langkah-langkah, menentukan jalannya program, itu kabeh kumpul. Mulai dari jajaran teratas sampai jajaran terbawah, bahkan anggota itu kabeh berkumpul bersama-sama. Itu tidak efektif. Yang benar adalah sistem. Yang menentukan jalannya program, yang menentukan jalannya sebuah misi organisasi itu siapa? Siapa? Pimpinan. Sebelum pimpinan? Founder, penasehat, pembina, pimpinan, dan juga para atau posisi-posisi strategis yang sejajar dengan pimpinan, bukan bidang-bidang. Nah, kenapa? Kalau bidang-bidang itu dilibatkan, dia akan bicara. Apakah salah? Enggak. Berpendapat? Enggak. Kebebasan pendapat? Iya jelas. Tapi dia ngomongnya itu enggak tepat. Maksudnya enggak tepat apa? Dia itu ngomongnya skupnya ke bidangnya dia. Betul kan? Iya. Tiba-tiba ngomong ketemu dengan founder, dengan direktur, dengan penasihat lancu. Akhirnya sahur manu. Enggak karuan gitu. Nah, setelah programnya jadi, diturunkan tugasnya siapa? Ke bidang-bidang. Sebelum turun ke bidang-bidang, tugasnya sinten? Ayo. Ayo, rapi dong. Ayo. Administrasi. Ayo. Ayo. Sama lagi. Sebelum itu, sebelum administrasi, Pemimpin. pemimpin, ketua bertugas untuk mengimplementasikannya, mengarahkan. Nah, nanti di situ ada manajemen organisasi. Nggak tahu tuh nutut atau enggak. Bu, ini kelasnya benar-benar padat, Bu. Manajemen organisasi itu lebih panjang lagi. Tugasnya gimana? Ketua itu bisa memastikan program itu bisa turun sampai ke bidang-bidang. Tadi saudara sini di awal ya, ketua harus tahu banyak administrasi dan keuangan, termasuk turun ke bidang-bidang. Nah, seperti itu. Enggak lagi foundernya turun, apalagi donaturnya sampai turun, apalagi sampai donaturnya ngoreksi pekerjaan jenengan. Itu paling bahaya. Donatur sampai ngoreksi pekerjaan jenengan, itu berarti ada indikasi apa? Strukturnya enggak berfungsi. Waduh, berat ini ngomong saya. Maaf. Oke. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi? Wah, ini saya sudah panas ini, seneng ya. Ya. Ayo tanya yuk. Keberatan nggak ya? Gambarnya nggak keberatan ya?